Allah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salatu wassalamu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segenap keluarga besar Al-Aqabah, para dewan guru, para wali murid yang sempat mengikuti kegiatan ngaji pagi ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan pagi hari ini, ngaji bersama, yang memang kita adakan setiap pagi, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi jam 7 sampai jam 7.45 menit. Jadi ada waktu 45 menit kita melaksanakan kegiatan ngaji pagi. Dalam satu minggunya kita laksanakan 4 kali ya. Jadi kalau pagi seperti ini, informasi untuk para wali murid yang sempat ikut ini, anak-anak kita ini ngaji yang kita beri nama kegiatan namanya bimbingan membaca kitab dan bimbingan membaca Al-Quran. Jadi mereka jam pertama ini bukan jam 0 tapi jam 7 sampai jam 7.45 di saat kita guru-guru ini ngaji, mereka ngaji dengan para pembina santri yang ada di pesantren itu. Nah, sementara semua dewan guru, semua pimpinan dan staf Al-Aqabah kita ajak ngaji bersama dengan pengasuh, dengan saya atau dengan Gus Fikri bergantian ya. Ngaji untuk mengilmoni diri kita, mengilmoni iman kita, mengilmoni ibadah kita sehingga betul-betul kita bisa memantapkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi anak-anak kita ini ngaji, bimbingan baca kitab BMK, dan ada yang bimbingan membaca Al-Quran atau BM gitu. Alhamdulillah, sehingga suasana pagi itu betul-betul kita mulai dengan suasana ngaji. Hatinya kita isi dengan hal-hal yang membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji kita ini di samping itu juga punya tujuan untuk membangun dan menjaga visi, tekad, komitmen kita di dalam mengelola lembaga ini, di dalam memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita ini. Makanya kita adakan ngaji seperti ini, kalau sebelum pandemi dulu, karena ini ngaji ini sudah berjalan sejak Aqabah ini ada, jadi sudah hampir 15-20 tahun lah gitu ya, ngaji guru ini. Dan jam pertama, kalau dulu sebelum pandemi, sebelum pakai Zoom seperti ini, ya kita langsung ngaji. Yang hari itu ada jam mengajar, semuanya wajib ikut hari Senin sampai Kamis itu. Tapi karena ini pandemi ya, akhirnya semuanya malah wajib ikut gitu ya. Nggak perlu menunggu ada jam ya. Jam 7 sampai jam 7.45 menit. Nah, kita awali biasanya dengan bersama-sama istighosah, berdoa sekitar 15 menit, 10 sampai 15 menit, lalu dilanjut dengan ngaji kira-kira sekitar 30 menit ya, penjelasan dan sekaligus kalau perlu ada yang disampaikan, ditanyakan itu dengan pertanyaan. Alhamdulillah turutin, masalahnya kita kaji secara berurutan ya. Ada yang, jadi karena ini ngaji yang sifatnya umum, kita menggunakan kitabnya adalah bersifat referensi yang saya sampaikan, kita ambilkan dari banyak kitab, lalu kemudian saya rangkum menjadi sebuah penjelasan. Nah, kita awali dengan persoalan bangunan secara utuh ya, secara utuh. Ini mumpung karena masih awal dan diikuti bukan hanya oleh dewan guru, tapi juga wali santri yang sempat ikut ini. Terima kasih semuanya ikut bersama-sama untuk bareng-bareng mengilmoni diri untuk memantapkan Islam kita, memantapkan iman kita, memantapkan ihsan kita ya, sehingga kita berharap segalanya bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Oke. Saya berlanjut untuk pembahasan yang kemarin masih berbicara tentang keimanan ya, masih iman kepada Allah.
Jadi saya mereview sedikit bahwa bangunan Islam itu terdiri dari 3 komponen besar, dari 3 pilar, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman itu ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, pada qadha dan qadarnya Allah. Ya. Khairihi wa syarrihi min Allah. Nah, ini masing-masing kita uraikan nanti. Selesai berbicara iman, kita nanti akan bicara tentang Islamnya. Islam itu berbicara tentang hukum dan ini luas. Artinya tentu panjang dan ini tidak bisa selesai dalam 1 tahun itu kalau Islam. SKS itu panjang itu ya. Jadi bisa bertahun-tahun, tapi ya memang seperti itu. Nah, kita usahakan ini kita rekam supaya nanti ada dokumentasinya apa yang saya sampaikan ini. Baru kemudian yang ketiga kita bicara ihsan kaitan dengan konteks membangun keindahan kita dalam beragama. Tidak hanya sekedar normatif, tapi ihsan sudah membangun bagaimana dalam kita beribadah punya nilai-nilai sisi keindahan, sisi kenikmatan, ya sisi keasyikan kita di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengaja setiap ngaji memang kita awali dengan ngaji bersama, doa bersama istighosah karena kita menggabungkan keduanya. Jadi logika kita bangun dengan belajar ngajinya, sementara hati kita perkuat terus dengan istighosah, dengan doa, dengan permohonan kepada Allah, sehingga ada 2 kekuatan yang kita yakini, sunnatullahnya kita ikuti dengan baik, tapi sisi lain, hal yang bersifat ghairu adiyah, yang di luar sunnatullah itu, kita juga tetap berharap bisa mendampingi dalam kehidupan kita ini. Oke. Jadi iman kepada Allah itu ada beberapa aspek. Kemarin saya katakan bahwa Allah kita harus meyakini zat yang adanya Allah itu ada yang tanpa dimensi apapun, ya tidak ada dimensi waktu, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh adanya tempat, tidak perlu adanya sebab, tidak perlu ada proses di dalam menciptakan sesuatu. Allah itu ada begitu saja gitu ya. Nah, makhluknya, semua yang diciptakan ini disebut dengan makhlukun, sesuatu yang dicipta. Allah adalah Al-Khaliq. Sifat Allah adalah sempurna, intinya itu ya. Tidak boleh ada pensifatan kepada Allah hal-hal yang bisa mengurangi terhadap keagungan dan kesempurnaan Allah. Makanya lalu kemudian dikunci, Allah itu zat yang sempurna. Kemarin saya katakan penyebutan sifat itu boleh sama, tapi substansinya berbeda. Manusia mendengar, Allah maha mendengar. Mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluknya itu tentu berbeda. Jadi ada bahasa yang secara lahiriah itu sama, tetapi substansinya berbeda. Allah ada, manusia ada. Adanya manusia dengan adanya Allah ini berbeda sudah. Ya sama dengan kita HP ini ada, kita ada. Kan berbeda sudah ada. Batu itu ada, kita ada. Sama-sama ada, tetapi substansi adanya berbeda gitu ya. Jadi sesungguhnya itu sesuatu yang lumrah terjadi dalam logika pikiran kita gitu ya. Allah kita yakini zat yang menciptakan dengan segala kesempurnaan, sifatnya tidak ada sifat yang kurang sama sekali. Itu yang kita yakini. Sehingga ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat yang mustahil, kebalikannya wajib itu. Mustahil itu berarti sifat yang segala sifat yang menjadikan Allah itu kurang kesempurnaannya, itu berarti mustahil. Allah butuh malaikat, itu berarti mustahil. Kalimatnya tidak butuh. Allah punya hak, nah itu jaiz maksudnya. Nanti ya, jaizun fi haqqi ta'ala. Allah tidak butuh kepada Rasul, Allah tidak butuh kepada manusia. Allah tidak butuh kepada persembahan. Kalimat seperti ini mustahil bagi Allah. Sehingga tidak boleh seorang yang beriman mengatakan kalimat seperti itu. Kalau kita, manusia ini kalimat butuh itu sudah pasti harus gitu. Allah tidak membutuhkan apapun karena kalimat butuh itu nukson ala kamaliyatih. Nukson itu mengurangi terhadap kesempurnaannya Gusti Allah. Itu berarti sudah mustahil, tidak mungkin. Ya. Nah, ini kita terkadang perlu hati-hati dalam pikiran, dalam perilaku kita, keyakinan kita. Ketika kita melakukan apapun, sedekah,
ya kita meyakini yang butuh itu kita, gitu lah ya. Kalau sampai dalam diri kita ini merasa bahwa kita ini meladeni Gusti Allah, ya, atau karena kita ini ingin supaya Allah itu kebutuhannya terpenuhi supaya menjadi agung dengan atau menjadi hebat dengan ibadah kita, itu sudah menyalahi terhadap akidah, gitu ya. Jadi nggak butuh dong. Nggak seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Gusti Allah ngapain kok butuh kita sholat itu, kok merintah kita butuh sholat, kok butuh kita sedekah, kok Allah itu maha kaya. Kan gitu. Kalau memang Allah itu maha kaya, kata mereka, ngapain orang miskin itu biarkan miskin. Itu kan logika yang dipaksakan, yang keblinger kan gitu. Jadi sekali lagi, sifat yang sempurna ada pada Allah, kebalikan sifat yang sempurna, sifat itu berarti mustahil, tidak boleh ada atau menempel pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya harus sifat yang bersifat kamaliyah. Kamaliyah itu yang bersifat sempurna itu. Nah, ada sifat jaiz bagi Allah yang kemarin saya katakan jaiz itu pilihan, choice. Ada yang jaiz itu dalam hal di mana Allah mewujudkan sesuatu dengan menggunakan proses yang adiyah. Ada yang berarti apa? Ghairu adiyah. Yang adiyah itu yang berjalan berdasarkan sunnatullah, yang ghairu adiyah itu yang di luar sunnatullah, itu di luar hukum yang biasa berlaku pada kita. Tapi kedua-duanya bagi Allah itu sama, gitu ya. Jangan lalu kita punya pikiran Allah menciptakan Kanjeng Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu menjadikan Nabi Isra dan Mi'raj itu sesuatu yang lebih rumit. Atau Allah menciptakan yang namanya langit bumi ini lebih rumit ketimbang menciptakan gajah umpamanya. Bagi Allah menciptakan apa saja itu sama. Dan bagi Allah itu semua makhluknya itu sama. Kalau lalu manusia dimuliakan oleh Allah karena kehendak Allah memuliakan. Kita tidak boleh GR gitu ya. Tidak boleh GR gitu. Kita ini jadi mulia karena siapa yang memuliakan? Allah. Ketika Allah lalu menurunkan orang itu tidak jadi mulia, dijiki akali, ya habis sudah kemuliaannya. Tidak ada lagi gitu loh ya, tidak ada lagi. Gitu. Jadi kita menjadi mulia karena dimuliakan. Artinya bagi Allah segala sesuatunya itu adalah sama bagi Allah itu. Sama bagi Allah, cuman Allah lalu kemudian menghendaki bahwa masing-masing diberikan kemuliaan, diberikan tugas yang berbeda-beda. Malaikat punya kemuliaan sendiri, manusia punya kemuliaan sendiri, Rasul punya kemuliaan sendiri, alam semesta ini juga punya tugas, punya fungsi dengan segala macam kemuliaannya, gitu ya. Itu manajemen Allah itu, ya. Manajemen bagi Allah itu juga jaiz gitu. Nah, kalau itu semua diambil oleh Allah, itu hikmahnya kepada kita manusia ini. Jangan dikembalikan bahwa Allah yang membutuhkan itu, gitu ya, yang membutuhkan itu. Hikmah itu ya supaya kehidupan yang diamanatkan kepada manusia untuk mengelola menjadi khalifah itu bisa berjalan dengan baik. Oke ya, itu review dari kemarin. Yang kedua, saya mencoba untuk menegaskan bahwa kita kenapa harus memantapkan akidah itu. Karena akidah itu bersifat fluktuatif, apa istilahnya? Fluktuatif itu apa? Naik turun ya, naik turun. Turun dan naik lah gitu ya. Terkadang juga turun, ya karena banyak turunnya gitu ya. Terkadang juga naik gitu ya. Naik duitnya akeh ya naik gitu kan ya, seneng ya. Ganti duit itu ya lemas gitu kan gitu ya. Iya, itu jenenge kembang kempis ya. Jadi iman itu yazid wayan kusu, bahasa akidahnya itu. Yazid itu iman bisa bertambah, wayan kusu bisa berkurang. Manusia ini diciptakan tidak dengan konstan. Apa konstan? Tidak dalam keadaan ajek, stabil, tanpa ada dinamika. Enggak, manusia itu sangat dinamis. Kalau malaikat itu hidupnya konstan dan pasif, hanya untuk kebaikan, seperti yang ditugaskan. Manusia ini manusia ini adalah fluktuatif tadi ini, ada dinamika, ada naik turun gitu ya, ada yazidu wayan kusu. Iman kita ini bisa bertambah, bisa berkurang. Makanya lalu perlu isbat, perlu dikokohkan terus. Isbatul aqaid itu perlu. Dengan apa kita mengokohkan akidah itu, keyakinan itu, bil adillah al-yaqiniyah. Dengan terus membangun, menggunakan dalil. Dalil itu argumentasi, alasan, ya, landasan
yang yakin, yang kuat itu. Jadi perlu terus-menerus dikokohkan supaya grafiknya itu naik terus gitu ya. Bertahan dan terus naik. Naiknya sampai seberapa ya tidak ada batas gitu ya. Kalau dia terus naik, maka posisinya bisa lebih baik daripada malaikat. Manusia itu bisa pada interval, intervalnya itu antara binatang sama malaikat gitu ya. Kadang bukan binatang sing kesetanan gitu ya. Sampai bisa melebihi dari malaikat. Kita bisa berada dalam wilayah interval ya. Antara itu tadi ini, kita bisa bergeser menjadi manusia. Ya, manusia biasalah kita ini gitu ya. Dan lebih-lebih ya, pas-pasan gitu ya. Ya antara maksiat dengan ibadahnya mungkin kira-kira ya seimbang lah gitu ya. Nah itu posisinya itu. Ada yang sampai pada tingkat yang khairun minal malaika itu. Karena fluktuatif maka diperlukan isbat tadi itu. Belum isbat. Isbat itu menetapkan al-aqaid ad-diniyah bil adillatil yakinnya. Karena keyakinan itu menjadi fondasi kita untuk punya kesadaran melakukan sesuatu, untuk punya greget ngelakoni ibadah kuwi atau kok keyakinan. Ketika keyakinan kita ini kuat betul, memahami tentang siapa diri kita, tentang apa tugas kita, maka itu akan menjadikan kita terdorong. Jadi dorongan. Jadi melakukan sesuatu itu tidak semata-mata ngelakoni abot atau enteng. Abot dan enteng itu akan menjadi tidak ada ketika landasan keyakinan, mindset, pikiran, ya, hati kita, dorongan dari dalam ini kuat gitu. Barang sing enteng nek nggone atine iku ora ono motivasi, tidak ada dorongan, sing enteng kira-kira dadi abot gak? Jadi abot. Salat itu hanya berapa menit? Paling api salat itu 5 menit itu sudah salat yang paling super gitu ya. Ya salat yang betul-betul super salat lah. Ya. Rata-rata itu ya super mie 2 menit, 1 menit gitu ya. Super mie salatnya. Instan karena ya super mie kan instan ya. Tapi 5 menit itu akan menjadi sesuatu yang begitu berat. Ngelakoni itu ya wabot gitu. Ngelakoni itu seperti berat. Koyo ono sing gandoli kan gitu ya. Koyo ono kita yang menahan gitu untuk melakukan koai gitu ya. Kalau ditanya dari mana kok lalu kemudian timbul perbedaan? Pada satu sisi ada orang yang gampang ngelakoni ibadah itu, ono sisi lain yang berat. Karena perbedaannya ada di dalam. Ada di dalam. Di dalam itu apa? Keimanan itu tadi, keyakinan itu. Yakinan. Ya kalau orang yakin bahwa kita ini akan mati dan mati itu bisa sewaktu-waktu, kita nanti akan ada tanggung jawaban di akhirat. Kita ini hidup ini perlu semuanya dari kasih sayang Allah, dari rahmati Gusti Allah. Keyakinan itu kalau mantap betul, saya kira kok ya nggak mungkin orang itu lalu tidak mensegerakan ibadah itu kan. Nggak mungkin dia melakukan sholat salah-salah. Dia merasa sholat ini menjadi bagian dari sesuatu yang mumpung aku cek 3i sehat, cek 3i urip, karena aku tidak tahu apakah habis sholat nanti masih bisa sholat kembali apa tidak. Maka Nabi bilang ketika Nabi sholat itu ka'annahu seakan-akan Nabi itu sholatnya itu sholat muwaddi. Muwaddi itu sholatnya wong sing pamitan. Nah wong sing pamitan itu kira-kira tenan apa gak? Ketika dia merasa bahwa sholatnya saya tidak tahu apakah nanti bisa sholat lagi apa tidak. Takut kan bicara begitu ya? Seorang kan mesti berpikirnya koyok masih merancang. Ya boleh karena kita tidak tahu hidup ya harus merancang itu gitu. Tetapi tidak boleh itu lalu kemudian menjadi keyakinan yang menafikan bahwa ada batas yang kita juga tidak tahu gitu ya. Nah, keyakinan itu kuat. Kira-kira melakukan ibadah itu berat apa enggak? Tidak pasti. Sama dengan kita meyakini tentang sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita meyakini bahwa obat itu punya manfaat untuk menyembuhkan kita. Ya masuk pahit ya kita akan menjadi tidak pahit gitu ya. Ada dorongan, dorongan itu ada di dalam hati. Makanya saya katakan tadi, aqaid itu harus diisbatkan. Keyakinan itu harus terus dimantapkan karena bersifat fluktuatif. Kenapa fluktuatif? Ya karena manusia punya nafsu, punya syahwat. Ada gangguan, ada kepentingan, ada pikiran, itu manusia diciptakan itu.
Beda dengan malaikat. Malaikat tidak punya itu. Sehingga tadi saya katakan konstan. Manusia ini kan rumit dan unik gitu kan diciptakannya dalam dimensi yang baina-baina gitu. Baina-baina itu yang antara-antara gitu ya. Yang antara-antara. Bergeser antara itu, interval itu tergantung pada kondisi dan keadaan. Itu maka harus tetap dijaga. Dijaga kebaikan itu, dijaga hati kita, dimantapkan terus dengan isbatul aqaid, tentu dengan apa? Bil adillatil yakiniyah. Bagaimana kita membangun adillah itu? Ya dengan ngaji, mengilmoni diri, dengan belajar, dengan terus berada dalam lingkungan yang baik. Karena dimensi orang untuk menjaga kebaikan itu ilmu, lingkungan itu menjadi sangat penting. Orang punya ilmu tapi lingkungannya tidak benar, ya bisa kalah gitu. Ilmu ini kadang bisa kalah gitu ya. Karena orang yang tidak baik itu kan, lingkungan yang tidak baik itu kan bolone wakeh, bolone setan, bolone macam-macam itu, gendruwo ya. Sehingga harus tetap menjaga diri di lingkungan yang baik, dan kita diharuskan menciptakan lingkungan yang baik juga kalau kita mampu, supaya kita terus terjaga gitu ya, dengan ilmu, dengan membangun lingkungan yang baik itu. Nah dengan ilmu bagaimana ya? Kita memahami, memberikan hujjah, memberikan bayinah, memberikan logika terhadap keyakinan itu gitu ya. Nah dalil yang memantapkan akidah itu ada kalanya satu, ada dalil yang bersifat apa? Nas, yang bersifat qat'i, nas, yang berupa wahyu, dalil yang bersifat wahyu. Namanya nakli, apa namanya? Nakli. Nakli itu yang berupa wahyu, itu nakli. Jadi dalil yang bisa memantapkan, mengisbatkan aqaid kita ini, satu ada dalil yang bersifat nakliyah. Nakliyah itu berupa wahyu. Wahyu ada yang berupa Al-Quran, ada yang berupa hadis. Jadi hadis itu juga masuk kategori wahyu. Jadi saya ulangi, wahyu itu ada dua, ada kalanya yang bersifat yang berupa Al-Quran, wahyu ya, ada yang berupa apa? Hadis itu. Itu namanya adillah yakinnya, yang berupa dalil nakli. Yang kedua, ada dalil yang berupa akliyun. Jadi kalau tadi nakli itu dipindahkan. Dipindahkan itu ya kita tinggal menerima kan. Wahyu tadi kan tinggal menerima. Yang kedua akliyun, yang bersumber dari akal pikiran kita. Makanya Gusti Allah menciptakan manusia ini ada dimensi akal. Dimensi akal itu dalam rangka untuk menopang terhadap dalil nakli tadi itu. Andai kata wong durung ngerti nakli, maka dengan aklinya itu sesungguhnya dia bisa memahami terhadap sesuatu yang seharusnya dia pahami, itu tentang keyakinan, tentang apa. Jadi dua hal ini yang mengisbatkan aqaid kita ini bil adillatil yakiniyah, dalil yang yakin itu adalah satu dalil yang berupa nakli. Nakli itu tadi apa? Wahyu, nas itu tadi yang Al-Quran, lalu kemudian ada yang berupa hadis. Yang kedua ada dalil yang bersifat apa? Nakliyun. Dalil nakli itu adalah dalil akli, maksud saya dalil akli itu adalah dalil yang berupa apa? Yang berupa pikiran logika kita ini. Sekolah itu dalam rangka ini mengisbatkan aqaid. Belajar matematika, belajar fisika, ya, belajar bahasa, belajar geografi, belajar macam-macam, belajar ilmu nahwu shorof, itu dalam rangka menggabungkan keduanya tadi ini. Belajar rumusan ilmu umum itu adalah belajar untuk dalam rangka isbatul aqaid tadi ini. Makanya apapun yang kita ajarkan kepada anak kita dalam belajar mengajar itu harus menuju kepada isbatul aqaid itu tadi ini. Jangan hanya mandek sebagai sebuah pengetahuan. Jangan hanya mandek sebagai sebuah ilmu, tapi ilmu itu harus mengisbatkan. Ini saya ulangi ya, bahwa guru yang ngajar Aqobah 1, Aqobah 4, Aqobah 6, ya Aqobah Jember, gitu ya. Ini banyak Aqobah soalnya ini. Untung ada Zoom ini bisa ngaji semua kan. Jadi kalau kita mulang itu jangan sampai mulang sebatas mulang. Mulang biologi ya
Anda harus jadikan ilmu itu menjadi sesuatu yang mampu mengisbatkan anak-anak kita. Anak-anak kita tahu bahwa dalam dimensi kehidupan, dalam struktur manusia ini itu ada ilmu ini, ada ilmu ini, ilmu ini. Pada ujungnya nanti Anda bisa meyakinkan. Gitu. Ini kan tidak mungkin wilayah ini manusia yang menciptakan. Ini harus ada Tuhan. Ini wilayah Tuhan, Allah. Gitu. Kita sebatas hanya mengetahui ada darah, ada jantung, ada ini. Itu biologi ya. Masuk ya. Lalu kemudian jantung ini bekerjanya seperti ini. Tapi tidak jantung itu bagaimana? Yang menciptakan kok bisa begitu itu kapan Allah menciptakannya? Bagaimana dia ini? Kenapa manusia itu kok butuh? Jadi pertanyaan yang ketika itu tidak mungkin dijawab secara ilmiah, secara rumusan ilmu, maka berarti itu menjadi wilayah disinilah batas kita berpikir. Dan ini harus kita serahkan kepada Allah, bahwa Allah itu yang menciptakan segalanya. Apakah kehidupan itu pasti dengan jantung bisa hidup? Tidak pasti. Ya? Jantung itu menjadi sebuah pilihan dalam sistem yang dipilih oleh Allah untuk menciptakan namanya manusia. Sama dengan apakah adanya seorang anak lahir itu mesti ada bapak dan ibu? Tidak mesti. Ya toh? Tadi kembalikan kepada adiyah dengan ghairu adiyah tadi ini, sehingga orang tidak mendewakan yang namanya rumusan ilmu itu secara adiyah tadi ini loh ya. Ilmu itu kan adiyah, sesuatu yang berlaku secara umum berulang-ulang lalu dirumuskan menjadi sebuah rumusan ilmu kan gitu ya. Nah ini harus kita pahamkan juga. Ada di luar rumusan hidup ini ada kok banyak. Kalau Anda sedang menjelaskan bahwa kenapa terjadi kelahiran seorang manusia dengan ini ada bapak, ada ibu, terjadi pertemuan antara apa itu istilahnya, ovum dan apalagi itu, ya pokoknya ngono itu ya. Maka Anda harus yakinkan, tidak mesti terjadi ini. Ini pilihan Gusti Allah yang menentukan supaya hidup ini teratur. Tapi yakinlah Allah punya kemampuan. Allah itu kuasa. Allah itu zat yang maha mampu, yang maha kuasa untuk menciptakan tanpa harus melalui rumusan ilmiah seperti ini. Tapi kenapa harus ada rumusan ilmiah? Karena hidup kita ini perlu rumusan ini, gitu ya, supaya kita teratur. Bayangkan kalau yang namanya tanaman padi itu tidak ada kejelasan berapa lama dia, dengan apa dia tumbuh, di mana dia tumbuh. Sing bingung kira-kira ya Pak Tani kan? Ketika Pak Tani bingung, sing golek beras juga bingung kan? Sing golek beras bingung, jadi akan terjadi kebingungan yang bertubi-tubi, gitu loh ya. Makanya perlu sunnatullah tadi, tapi harus kita sunnatullah tadi bergerak sebagai jaiz fi haqqihi ta'ala tadi. Ada hal yang di luar sunnatullah. Jadi saya ulangi, untuk mengisbatkan tadi ada dua dalil ya, dalil apa? Nakli dan dalil apa? Akli. Semua yang kita pahami dalam kehidupan ini harus menuju kepada idrok, madzahir terhadap ausafullah, madzahiru ausafillah fil alam. Jadi pembelajaran itu harus mampu untuk menemukan terhadap keagungan Allah, gitu loh ya. Akhirnya harus berkata subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Subhana apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzab. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wakina adzabannar. Akhirnya begitu terus, kita akhirnya begitu terus gitu. Semakin kita mempelajari itu semakin tahu Rabbana ma khalaqta hadza batila, Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu ya. Anda harus begitu ngajar matematika berakhir Rabbana ma khalaqta hadza batila. Satu bab Anda akan ini loh, Rabbana ma khalaqta hadza batila, Rabbana ma. Itu baru namanya ilmu yang mampu untuk mengisbatkan aqaid, mengidrokkan kita, membangun sebuah kesadaran keyakinan. Dan kita ingin di Aqobah ini menjadi lembaga yang mampu untuk mewujudkan itu. Tidak perlu ada dikotomi, tidak boleh ada dikotomi ilmu itu. Ilmu umum, ilmu agama itu tidak ada. Karena ilmu umum itu juga bagian dari dalil akliyah yang harus membangun isbatul aqaid tadi. Bukan hanya sekedar untuk ilmu, bahwa lalu kemudian dengan ilmu itu kita bisa jadi dokter, bisa menjadi seorang pengusaha, bisa menjadi seorang ahli pertanian. Ahli dokter pertanian juga dalam rangka idrok tadi ini, dalam kita menemukan madzahir ausafillahi ta'ala fil alam. Kita ingin menemukan keagungan Allah itu di dalam
kehidupan alam semesta ini. Semua kita makan, kita tahu, kita meyakini, ya Allah, ini makanan bisa sampai ke sini karena ini. Ada keyakinan itu, meskipun tidak harus dilafatkan. Ya kalau pas makan perasaan bareng dilafatkan kan terlalu dramatik gitu kan. Terlalu dramatik ya, terlalu dibuat-buat ya. Tapi hati kita akan bicara begitu. Kita bisa makan bukan karena ini enak, hanya sekedar enak, tapi kita diberi sehat. Begitu terjadi itu. Kita diberi sehat itu karena kita ini, kita diberi kesempatan, kita ini, dan seterusnya. Sehingga semuanya kembali tidak melepaskan diri dari Allah itu ya. Yang saya maksudkan itu namanya idrok. Jadi yang kita bangun adalah keilmuan yang mampu mengisbatkan isbatul aqaid bil adillatil yaqin. Oke. Saya kira itu kajian pagi hari ini masih berbicara tentang keimanan ya dalam rangka kita untuk lebih memantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bifanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim li khamsatun nutfi biha kharral wabail khatim Mustafa wal Murtada wa banahuma wal Fatima li khamsatun utfi biha kharral wabail khatim al Mustafa wal Murtada huma wal Fatima li khamsatun utfi biha kharral الخاتمة المصطفى والمرتضى وبناه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.